Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang segi 4 dan segi 3. Yang pertama kita akan membahas tentang segi 4 dahulu, keliling dan luasnya. Di sini kita memiliki persegi. Dalam persegi kita harus tahu berapa jumlah sudutnya. Jumlah sudut di persegi adalah 90 derajat. Ini perseginya. Dan semua sisi yang sehadap mereka sama besar dan mereka sama panjang serta mereka sejajar. Yang AD sejajar dengan CB, yang CD sejajar dengan BA. Seperti itu. Selanjutnya adalah kita punya soal di persegi panjang. Persegi panjang ABCD besar sudut BOC 60 derajat, panjang BC 9 cm dan AB-nya 12 cm. Ini soalnya kita kerjakan. Yang pertama tadi adalah besar sudut AOB. Besar sudut AOB. Di dalam persegi panjang total sudutnya adalah 180 derajat. Tadi sudah ada di soal besar sudut BOC yang diketahui adalah 60 derajat. Jadi BOC tadi gambarnya seperti ini. A, B, C, D. Besar sudut BOC di sini adalah 60 derajat. Kita akan mencari AOB. Berarti 180 derajat dikurangi 60 derajat. Hasilnya adalah 120 derajat. Jadi besar sudut AOB di sini adalah 120 derajat. Seperti itu. Selanjutnya adalah besar sudut CAB. CAB. Besar sudut CAB itu lebih besar dari sudut AOB. Jadi setengah dari sudut AOB. 180 derajat dikurangi 120 derajat. Setengah 60 derajat. Hasilnya 30 derajat. Selanjutnya sudut CAD. Sudut CAD itu di dalam gambar dia membentuk segitiga siku-siku. Jadi total sudut segitiga siku-siku adalah betul sekali 90 derajat. Jadi 90 derajat dikurangi 30 derajat. 30 derajat dapat dari sudut CAB. Hasilnya adalah 60 derajat. Soal selanjutnya. Sudut ACB. Dilihat dari gambar sudut ACB dia sama dengan sudut CAD. Dia sama dengan sudut CAD. Dia berhadapan. Jadi besar sudutnya sama, yaitu 60 derajat. Selanjutnya, panjang garis AD. Kita lihat dulu di soal, panjang BC sama dengan 9 cm. BC AD-nya berapa? Karena dia sejajar, sehadap, maka panjangnya sama dengan panjang BC, yaitu 9 cm. Jadi untuk melihat soal itu kalian tidak harus menghitungnya. Dilihat dulu letak-letaknya. Kalau mereka sama, sehadap, sejajar, sepihak, luar sepihak, itu bisa kemungkinan mereka sama. Harus telitinya di situ. Walaupun tidak menghitung bisa. Panjang AC. Nah, di sini AC itu adalah termasuk sisi miring kalau dalam segitiga namanya. Jadi panjang AC kita masuk ke teorema Pythagoras. Mencari panjang AC yaitu akar dari AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Jadi akar 12 kuadrat ditambah 9 kuadrat
144 ditambah 81 225. Jadi hasilnya adalah 15 cm. Ini namanya untuk mencari sebuah sisi miring. Sisi miring itu selalu dia ditambah. Ya. Selanjutnya kita mengenal sebuah jajar genjang. Di sini ada soal panjang garis HG dan EH, besar sudut HF, EHG dan HGF. Gambarnya seperti ini soalnya. Kita langsung saja. Yang dicari pertama adalah panjang HG dan EH. Kita lihat di sini ya, langsung saja. Panjang HG. HG di sini dia sama dengan yang di bawahnya. Jadi panjang HG dia sama dengan panjang EF, berarti 5 cm. Ini juga sama, EH dengan GF. Nah, jadi sama-sama 3 cm. Nah, ini yang Bu Popi maksud. Walaupun kalian tidak memakai rumus, tetap bisa mengerjakan. Karena apa? Kita tahu dia sudutnya seperti apa, dia garisnya kedudukannya seperti apa. Nah, sekarang besar HEF, EHG dan HGF. Di sini sudah ada kuncinya, yaitu 60 derajat. Kita lanjut saja di sini ya. Nah, sudut HEF ditambah sudut EFG hasilnya 180 derajat. Nah, dalam jajar genjang sudutnya total adalah 180 derajat. Yang kita cari HEF ditambah tadi di soal ada 60 derajat. Sudut HEF sama dengan 180 derajat dikurangi 60 derajat. Sudut HEF sama dengan 120 derajat. Nah, kita sudah tahu sudut HEF-nya adalah 120 derajat. Kita kembali ke sini, ke gambar. Nah, di sini HEF adalah 120 derajat. Otomatis HGF-nya HGF itu sama juga 120 derajat karena mereka sehadap. Lalu sudut yang lain yaitu EHG, EHG di sini. EHG. Berarti dia hasilnya 60 sama dengan yang ini. Sama-sama 60 derajat. Kita lanjut. Trapesium. Di sini ada trapesium dengan soalnya seperti itu. Dicari besar sudut D dan nilai X-nya. Besar di trapesium sudutnya itu juga 180 derajat. Jadi sudut D adalah 180 dikurangi sudut A. 180 derajat dikurangi 78 derajat. Hasilnya adalah 102 derajat. Jadi besar sudut D-nya 102 derajat. Yang kedua soalnya adalah cari nilai X. Jadi 3X tadi yang ada di soal ditambah dengan 2X yang ada di soal sama dengan besar keseluruhan sudut.
3x tambah 2x 5x. Jadi x-nya sama dengan 180 dibagi 5. X sama dengan 36. Jadi nilai dari x adalah 36 derajat. Selanjutnya adalah belah ketupat. Nah, di situ ada soal juga. Panjang AB sama dengan BC. Panjang AD sama dengan DC. Panjang DE sama dengan BE, panjang AE sama dengan CE. Nah, di sini ada garis yang sejajar lurus ini artinya dia besar panjang dari D sampai B 16 cm. Nah, yang dicari panjang sisi-sisinya dan panjang diagonal garis AC. Untuk mencari AD, yang pertama kita lakukan sebentar. Nah, karena di situ sudah tahu kalian AD itu selalu sama dengan AB, BC dan DC. Ini selalu sama besarnya. Dan di sini sudah ada yang satu diketahui, yaitu panjang AB 10 cm. Otomatis panjang sisi yang lain juga 10 cm. Itu kalau tidak memakai rumus. Langsung bisa kalian jawab 10 cm. Kalau pakai rumus, caranya panjang AD kita memakai Pitagoras lagi karena dia termasuk sisi miring. AE kuadrat ditambah DE kuadrat. 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. 8 dapat dari mana? Karena di situ panjangnya DB itu 16 cm. Jadi otomatis DE adalah separuhnya dari DB. 16 bagi 2 adalah 8. Akar dari 36 ditambah 64 sama dengan 100. Akarnya 100, 10. Kalau pakai rumus hasilnya juga sama 10 cm. Selanjutnya tadi adalah panjang diagonal garis AC. Nah, AC itu adalah 2 kalinya garis AE. Jadi 2 kali 6 12. Seperti ini. Sudah. Hasilnya adalah 12 cm. Selanjutnya adalah layang-layang. Nah, layang-layang hampir sama dengan belah ketupat, tetapi kalian harus bisa membedakan. Untuk gambarnya saja, kalau layang-layang bagian diagonal 2 dia lebih panjang. Kalau belah ketupat dia sama. Kita mencari panjang diagonal dari diagonal AC. Di sini sudah ada AD sama dengan DC, BC sama dengan BA, AO sama dengan CO. Ya, di gambar kalian juga bisa lihat. Kita cari AC. Dua kali DO. Di gambar AC ini 2 kalinya DO atau 2 kalinya AO. Sama saja. Atau juga 2 kalinya CO. Apa boleh ganti saja. AC adalah 2 kalinya AO. Ini, itu, ini. Sama-sama 6 cm. Jadi dua kali akar AD kuadrat
dikurangi DO kuadrat. Jadi 2 kali akar 10 dikurangi 6 kuadrat. 2 kali 100 dikurangi 36. 2 kali akar 64. 2 kali 8 sama dengan 16. Jadi panjang dari AC adalah 16 cm. Nah, di sini Pitagorasnya rumusnya berubah menjadi pengurangan. Karena apa? Karena dia mencari ininya. Kalau dia mencari AD, barulah dia dijumlah karena AD adalah sisi miring. Berhubung yang dicari bukan sisi miring, maka rumusnya jadi negatif. Nah, di sini sudah saya berikan rumus persegi, persegi panjang, jajar genjang, belah ketupat, layang-layang, dan sisi-sisinya. Silakan kalian tulis di buku tulis kalian semua yang ada di video ini dan termasuk keterangan-keterangan yang tidak ada di video. Contoh, seperti Bu Bobi tadi bilang, sisi miring mencarinya pakai rumus Pitagoras itu dijumlah. Nah, itu catatan-catatan seperti itu harus kalian tulis juga. Lalu kalian scan seperti biasa menggunakan cam scanner, dikirim di grup. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap jaga kesehatan di rumah saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.